kembali. Kita langsung saja mendengarkan Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, begitu banyak sekali ulama di sini yang ada yang saya kenal, ada yang saya lupa. Saya urut dari sini, ada Kiai Awad, Kiai Haji Munir Arsyad, beliau ketua Fahmi Tamami DKI Jakarta. Ada Kiai Afwan Bukhari Ibrahim Cak Nur Syakru, astagfirullah, astagfirullah. Kiai antum Ahmad, Masya Allah. Ini Kiai bukan ini, Lukman Hakim, Kiai Masya Allah izin Fikri, Kiai Muhammad Syafi'i, Kiai Dr. Firdaus Turmuzi, Kiai Jumanta Sultan Makmur Negara. Oh, dari Kalimantan, Masya Allah. Kiai siapa? Amir Bahaswan, Ustadz Sahibul Bait ini yang punya tempat, Ustadz Ibnu Khaldun, Ustadz Nur, dan hamba Allah Pak Boy atau Ishak Iskandar, sahabat saya insya Allah dunia akhirat. Ustadz siapa? Yaitu ya, dan para pejabat sipil TNI maupun Polri, kemudian ibu-ibu yang cantik-cantik, cantik dunia akhirat nanti, amin. Karena kata Nabi, istri salehah akan dibangkitkan nanti di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Mau lebih cantik dari bidadari? Sanggup jadi istri salehah? Mau lebih cantik dari bidadari? Mau? Sanggup jadi istri salehah?
Berapa sih syaratnya istri saleh? Ada 5, Ibu. 1 apa? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktu, sanggup? Insyaallah. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup? Insyaallah, besok lusa tuh. Yang ketiga, idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dipandang oleh suami enak dilihat, lahir batin. Lahirnya selalu berpenampilan menarik di hadapan suami. Sanggup? Baru sebulan 2 bulan pengantin sih emang. Begitu dia punya anak 1, berantakan tuh penampilan. Betul. Yang keempat apa, Bu? Wa in amartaha atau atska. Kalau diperintah, diatur oleh suami, nurut. Yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di dampingnya, maka dia pandai menjaga kehormatan, pandai menjaga harta suami. Sanggup, Bu? Kalau sanggup, kata Nabi, qila adkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Nanti dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana saja boleh, dan dirubah oleh Allah wajah Anda lebih cantik dari bidadari. Wow. Amin Allahumma. Di sini ada fans Roma nggak? Gue nanya sini sana yang nyawa. Ada fans Roma? Emang? Ada fans Soneta? Nggak ada. Sekian lama. Ini bukan nyanyi, baca syair. Engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, sambutlah kedatanganku. Ini kalau perempuan sini, laki sih bawahnya banyak sini aja. Kudrah itu. Tadi tentunya sudah banyak ulama kita, kiai kita memberikan tausiah pastinya tentang Ramadan. Mungkin saja nanti akan ada pengulangan, tapi pengulangan itu justru akan semakin membekas di hati kita untuk bisa diamalkan. Baik, saya ulangi firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan ini karena satu-satunya itu Al-Baqarah 183 sampai 186 atau 87 ini. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya pasti kita sudah tahu semua. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar kita menjadi takwa. Yang saya ingin tegaskan di sini pertama, kenapa orang beriman?
Kenapa enggak Islam? Dulu di zaman Nabi ada sekelompok Arab Badui, Arab namanya, dengan bangga datang kepada Nabi lalu bilang, qalatil a'rabu amanna. Kata orang-orang Arab pegunungan itu, ya Nabi, saya telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Sebelum Rasulullah merespon mereka, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakannya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Sementara dipanggil untuk puasa orang Islam atau orang beriman? Sudah beriman? Woi, sudah beriman? Sudah beriman? Insya. Yang kedua, kutiba alaikum, artinya wajib atasmu. Apa itu wajib? Menurut usul fiqih, al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Satu perbuatan yang kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Ini wajib. Yang ketiga, result atau natijah atau hasilnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah, adapun ciri dari orang takwa minimal 7. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Allah Subhanahu wa taala. Neraka, surga itu masih gaib buat kita. Ciri orang takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Lapang rezekinya, banyak infaknya. Walaupun dia dalam keadaan sempit, tetap suka memberi. Jadi berinfak itu bukan kewajiban orang kaya saja. Orang miskin pun punya hak, bahkan kewajiban untuk berinfak. Ibu punya duit 10.000, bisa infak nggak? Berapa? 1.000, 500.000, ya. Duit 1.000 infak 5.000 loh. Oke. Yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional, sabar. Yang kelima, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada orang, nggak bikin resek tapi selalu menyenangkan, berbuat baik. Yang ketujuh apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru li dzunubihim. Kalau dia terlanjur terpeleset berbuat salah, maka dia segera ingat kepada Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 ciri inilah yang akan kita latih di dalam sebulan penuh ke depan ini. Sehingga nanti pada 1 Syawal kita sudah menjadi orang yang beriman kepada yang gaib, sudah menjadi orang yang menegakkan sholat secara konsisten, sudah menjadi orang yang suka berinfak,
dalam keadaan lapang dan sempit, sudah menjadi orang yang sabar, tidak pemarah, sudah menjadi orang yang pemaaf, tidak pendendam, sudah menjadi orang yang suka beristighfar. Latihannya ini 2 hari lagi. 2 hari apa 1 hari? Ya, insya Allah tanggal 2. Sekarang tanggal berapa, Bu? Nah, jadi besok itu kita mulai latihan supaya 1 Syawal itu betul-betul menjadi orang yang takwa dalam arti yang sebenarnya. Latihan untuk percaya kepada yang gaib bagaimana? Bagaimana, Bu, caranya? Supaya kita percaya sama Allah hakul yakin, caranya bagaimana? Banyak membaca Quran. Karena dengan membaca Al-Quran bukan sekedar baca ya, mengerti Al-Quran. Dengan mengerti Al-Quran kan ada bacaan apanya, Indonesianya ya. Itu jangan dilewatin. Setiap kita baca harus mengerti artinya. Baca Quran saja pahalanya besar. 1 huruf itu Masya Allah 10 kebaikan, kata Ustaz Darmawan. Betul nggak Ustaz? Tapi kalau mengerti artinya, di situ akan muncul iman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul keyakinan neraka itu pasti. Akan muncul keyakinan, oh surga itu pasti. Tapi kalau nggak ngerti, biar khatam Quran, tidak akan hakul yakin kepada Allah, tidak akan hakul yakin kepada jannah, tidak akan hakul yakin kepada neraka. Nah, caranya makanya di dalam bulan Ramadan disunnahkan, diperintahkan banyak baca Quran, banyak baca. Jangan cuma membaca tapi mengerti. Paham ya, Bu? Yang kedua, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Makanya dalam bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan ada salat tarawih berjamaah. Berapa rakaat buat tarawih? Oi. Kamu ibu-ibu berapa tarawih? 11. Bapak berapa? 12. Jangan ngaco kamu. 11, 8 tarawih, 3 witir. Begitu. Itu sunnah dari mana? Sholat tarawih itu berjamaah pertama kali dilaksanakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan inilah bid'ah yang terbaik menurut Sayyidina Umar. Jadi bukan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ini bid'ah terbaik, sholat tarawih berjamaah. Nabi nggak melakukan itu. Ya, maka jangan suka ngomong jangan melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Oh, ini pembodohan ini. Jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Nggak ada hadis punya begini, bunyi begini nggak ada. Kenapa? Justru di zaman Nabi banyak sahabat yang melakukan hal yang tidak dilakukan Nabi. Di antaranya sholat tarawih berjamaah. Paham? Paham? Kalau saya cerita panjang nanti, banyak lagi. Oke, kemudian berapa rakaat Umar bin Khattab? 20 rakaat tarawih, 3 witir, 2-1. Itulah sholat tarawih pertama berjamaah bid'ah as-salah yang dilakukan Umar bin Khattab, bukan 8. Lalu Utsman bin Affan, Masya Allah lagi, 39 rakaat.
36 tarawih, 3 rakaat witir, jadi berapa? 39. Lu 11. Karena tarawih itu sunnah, jadi jatuhnya yang boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Makanya gue bikin lagu dulu tuh. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Mana ada yang mengkafir? Ada. Sholat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Betul? Membaca usoli dan gak usoli, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Yang gak benar, yang gak sembahyang. Betul? Oke. Jadi pertama latihan beriman kepada yang gaib dengan banyak membaca Quran. Bukan hanya baca Quran, banyak bertafakur. Apa tafakur? Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mau melihat Allah untuk meyakini beriman kepada Allah, nggak bisa. Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dipandang oleh mata. Wa huwa latiful khabir, karena Allah Maha halus. Makanya Nabi mengatakan apa? Wala tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau kenal Allah, mau yakin ada Allah, mau yakin, perhatikan, pikirkan aja ciptaannya, pasti yakin. Nah, kemarin kan ada orang yang ngeledek tuh. Mana Tuhan? Kalau ada Tuhan mana? Coba. Mana? Saya baca di medsos tuh. Ada orang menantang, pengen lihat Tuhan dengan nada menghina. Mana Tuhan? Celing. Nggak ada kan? Kalau penasaran pengen lihat Tuhan karena iman manusiawi. Dulu juga Nabi Musa kepengen melihat Tuhan. Diabadikan kisahnya oleh Al-Quran dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, wa kallamahu rabbuh, berkata-kata Tuhan dengan Nabi Musa. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhan, wahai Allah, tolong perlihatkan dirimu dong, aku kepengen melihat engkau. Qala lan tarani. Lalu kata Allah, Musa, kamu gak bisa melihat aku. Walakin zuri ila jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Tapi oke Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelah. Aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung itu. Seandainya gunung itu masih berdiri pada tempatnya, setelah aku perlihatkan diriku, sangat boleh jadi engkau juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu daqaw wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi menjulang itu hancur rata dengan tanah, lenyap. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, Masya Allah, subhanallah, hebat engkau ya Allah, aku bertobat, gak lagi mau melihat engkau, dan aku orang yang pertama beriman. Jadi untuk meyakini, mengimani yang gaib, Allah SWT bukan dengan melihat fisiknya, zatnya, tidak, nggak bisa. Tapi cukup dengan memikirkan ciptaannya. Paham? Paham? Udah yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Bohong. Hakul yakin. Hakul yakin itu yakin pakai banget. Nah itu hakul yakin. Dari mana munculnya hakul yakin? Setelah akal kita membenarkan dalil-dalil keberadaannya. Sajak satu tafakur aja. Ya. Ada firman Allah yang mengatakan begini. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Hai manusia, seandainya kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, coba tolong fikirkan bagaimana aku menciptakan kamu. Aku ciptakan kamu yang tampan dan cantik ini dari nutfah. Kalau pertama dari tanah. Nutfah tahu bu? Sperma. Sperma tahu pak? Air mani. Air mani tahu bu? Kelewatan nama tahu mani. Thumma min 'alaqah. Dari air mani aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya' ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan aku kehendaki illa ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya, bayangin sekarang, pikirin, renungkan, tafakur. Nanti sampai rumah ngaca, cari kaca yang gede, telanjang, ngaca itu. Kalau mau yakin sama Allah, mau yakin nggak? Mau yakin nggak? Ntar telanjang sampai rumah, ngadepin kaca, tafakur. Kamu pikirkan tuh tubuh kamu. Kata Allah, saya dari sperma. Kemudian jadi darah, dari daging, kemudian diukir. Pikirin, ini kepala dari daging tadi diukir oleh Allah, dibikinin otak yang bisa mikir, dibikinin sepasang mata yang bisa melihat, dibikinin telinga yang bisa mendengar, dibikinin bibir yang bisa bicara, lidah untuk membedakan rasa. Kemudian kita turun lagi ke bawah badan kita. Di sana berbagai macam organ tubuh yang struktural dan fungsional. Ada paru-paru buat mengatur udara, ada jantung buat mengatur peredaran darah, ada ginjal dan sebagainya. Semuanya struktural, fungsional, berbentuk dan berguna. Ke bawah lagi, kalau cowok akan ngelihat kelenengan. Pikirin, perhatiin. Ini bukan porno, jangan pakai doang lo. Pikirin. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaan Allah. Begitu perempuan dibikinin empet-empetan. Pikirin. Jangan kotor otak lo. Tafakkaru fi khalqillah. Renungkan ciptaan Allah. Dari mani jadi darah, jadi daging. Masya Allah, dibikin kepala dengan isinya, badan dengan isinya, organ tubuh. Dikasih 2 tangan, 2 kaki yang semuanya struktural, fungsional.
ada bentuknya, ada gunanya. Begitu selesai, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Ini tafakkur, pertanyaan besar. Siapa ya yang menciptakan bayi? Siapa yang bikin gue? Emak saya. Ibumu bukan yang bikin kamu. Hei kamu. Apakah ibumu yang bikin otakmu, badanmu segala macam? Bukan. Apakah bapakmu? Apakah terjadi dengan sendirinya tanpa desainer, tanpa maker, tanpa pembuat? Oh, kalau ada bilang gitu, kayak teori Darwin, alam ini terjadi dengan kebetulan, nggak ada pencipta, kebenaran semuanya. Saya mau tanya, mikrofon ini namanya apa? Namanya apa? Bukan mic, kalau mic itu pesawat. Ini mikrofon. Apa? Tolong Bapak jawab kompak, Ibu jawab kompak. Mikrofon ini ada yang bikin apa tidak? Yakin? Lihat sotoy kan. Mikrofon ini ada yang bikin, dijawab apa tadi? Ada, yakin? Yakin. Sekarang pertanyaan selanjutnya, jawab yang kompak. Anda tahu pabriknya di mana? Anda tahu orang yang bikin mikrofon ini siapa? Tafakkur. Anda yakin mikrofon ini ada yang bikin, padahal nggak tahu pabriknya di mana, nggak tahu siapa orang yang membuatnya, tapi karena dia ada bentuk dan gunanya, maka akal akan mengatakan, oh pasti ada yang bikin. Nggak perlu gue tahu di mana pabriknya, nggak tahu siapa orang yang bikinnya. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya, ibu nih buat ibu, mikrofon sama kelenengan lebih hebat mana? Tafakur ini. Bu, mikrofon tadi ada yang bikin, kelenengan yang bikin nggak? Siapa? Itu hasil tafakur. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya tentang yang gaib, Allah salah satunya dengan jalan tafakur. Lihat pohon tafakur, lihat manusia tafakur, lihat apa aja tafakur. Kita akan kenal, oh ternyata Allah, semuanya Allah yang bikin. Tanpa pekerjaan Allah nggak ada nih semua nih, nggak ada gedung, nggak ada apapun, semuanya Allah yang bikin. Cuman ada yang langsung buatan Allah, ada yang melalui manusia. Nih kalau kembang plastik nih melalui manusia, tapi yang bikin Allah. Manusia yang disuruh, otaknya siapa yang bikin? Ilmunya siapa yang kasih? Tangannya siapa yang kasih? Jadi kembang plastik bikinan siapa? Allah, cuman melalui manusia. Yang asli langsung Allah. Fa'idha arada syai'an yaqulu lahu kun. Nah, tadi keimanan, sholat. Mudah-mudahan sisanya di lain waktu, karena waktunya sudah sempit ya. Oke, baiklah, saya akan tutup dengan sebuah lirik lagu, tapi semuanya harus kompak. Oke? Setuju? Setuju? Zaman sekarang ini tengah terjadi kemerosotan moral. Artinya dekadensi moral, dekadensi akhlak. Betul? Dalam berbagai aspek kehidupan jarang orang yang berakhlak. Padahal dengan akhlak itulah manusia akan selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat. Setuju penutup sebuah lagu? Setuju? Tapi semua mesti ikut kur, mau? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya.
dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Akhlaknya rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Tararang darang darang tararang darang darang. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Dararang darang darang dararang darang darang dararang darang darang dararang darang darang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Profesor Kiai Haji Roma Irama. Itulah dakwah lewat seni. Kalau punya kecerdasan, mudah penyampaiannya dan mudah